Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca ya latif sebanyak 1000 kali. Satu tarikan nafas. Contoh ya, contoh itu ngono. Kamera action. Ya latif, 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 ya latif. Mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat. Rahman As-Segaf bin Muhammad Maulid Dawileh 60 kali dalam satu malam menghatamkan Al-Quran. Setiap satu rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Lu mau ngaku cucu Dajjal, cucu apa silahkan gitu, tapi jangan ngaku cucu Nabi Muhammad. Apaan lu? Gak gampang lu ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Emang lu sidik? Emang lu jujur? Tukang bohong lu. Emang lu amanah? Dapat dipercaya? Nggak bisa lu dipercaya. Emang lu tablik menyampaikan kebenaran? Kebohongan melulu. Masa mirab 70 kali? Terus fatonah. Emang lu fatonah? Lu cerdas? Kagak ada cerdas-cerdasnya. Mana buktinya lu cerdas? Enak aja lu ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad. Apa hebatnya lu? Ngaku-ngaku mulia. Mulianya apa? Enak aja lu. Ngaku-ngaku lu mau ngaku apa cucu apa kek gitu loh. Tapi jangan ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Enak aja lu. Lu siapa sih lu? Nggak ada. Nggak memenuhi syarat lu ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Mau apa? Diakui Hulan dari Hulan gitu. Udah nggak pantas lu. Sama gua aja pinteran gua daripada lu. Ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Tak ukuk ya. Kalau lu cerdas, lu jujur, lu apa namanya, dapat dipercaya, lu tidak bohong, boleh saja lu ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Lalu kebalikannya sifatnya tukang bohong, tukang jawir, tukang tipu, ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Cucu Nabi Muhammad itu orangnya jujur, nggak bohong, dapat dipercaya, nggak mau jawir, cerdas gitu. Lu nggak ada itu. Lu kalau bukan negara hukum ini marah gua. Karena negara ini negara hukum ya gue diem aja gitu. Nggak pantas lu ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Menjijikkan. Mulai beberapa ulama hadir, sebagian ulama nggak mau hadir, di antaranya Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, seorang ulama yang tenar di zaman itu, memprotes Al-Habib Ali dalam metode mengajar nahwu di pagi-pagi hari, nggak pas waktunya. Tahu apa yang terjadi? Ikhwani, ketika orang telah tenggelam di samudra yang orang ia cintai, maka semua perbuatannya tidaklah dia melangkah melainkan dengan ridho dan izin. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf di pagi hari itu habis salat subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusul, azim. Orang yang ketiga menyusul. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali, dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sana. Haji, pagi-pagi tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu.
Bangun Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf. Langsung bawa kita. Kalau yang ada di sini palsu semua. Yang asli ini orangnya. Baru menyatakan seperti itu saja disuruh minta klarifikasi, disuruh minta maaf. Coba selama ini apabila kita hitung pernyataan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini, disuruh minta maaf, mungkin saja kalau ditulis dalam satu naskah itu tidak cukup. Ribuan kesalahan, ribuan pernyataan yang tidak benar, yang membelokkan sejarah, itu banyak dinyatakan oleh para habaib. Tapi apakah kita pernah mendengar bahwa kaum habaib minta maaf kepada masyarakat Indonesia? Padahal itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh habaib terhadap masyarakat Indonesia. Sudah melukai hati masyarakat Indonesia, tapi tidak satu pun meminta maaf. Kalau sudah disinggung seperti itu, sedikit aja sudah minta klarifikasi, minta maaf. Bagi saya tidak perlu. Jadi kalau dinyatakan bahwa habaib itu durya palsu, itu saya nyatakan benar. Memang hanya ngaku-ngaku saja, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa habaib itu durya rasul. ABS berceramah di depan para pengikutnya. Dia bilang, kedua mata saya masih terbuka melihat kesengsaraan rakyat, ketidakadilan terhadap rakyat, kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Saya tidak akan pernah menundukkan kepala kepada pengkhianat bangsa. Saya akan melawan mereka, tidak akan pernah mundur sampai titik darah penghabisan. Indonesia merdeka. Siap melawan kezoliman? Pengikutnya bilang siap. Siap melawan kemungkaran? Siap. Siap melawan ketidakadilan? Siap. Siap menyampaikan kebenaran? Siap. Aduh, rakyat Indonesia, ya, yang pengikut-pengikut habaib nih, sadar kalian. Ya, sadar kalian, sadar. Ini cuma provokator, tukang buat keributan di negara Republik Indonesia ini. Kesengsaraan, Anda bilang terbuka, mata saya masih terbuka melihat kesengsaraan rakyat. Rakyat yang mana yang sengsara, brother? Ketidakadilan terhadap rakyat, yang mana yang nggak adil, brother? Kesengsaraan, kesewenang-wenangan terhadap rakyat, yang mana yang kesewenang-wenangan terhadap rakyat? Bukannya kau yang sewenang-wenang terhadap rakyat, ya kan? Provokator. Kok kan bahagia nih kalau Indonesia ini ribut terus, karena kalian punya kepentingan di dalamnya. Kok sama nih sama Rizik, ya? Jadi kok nggak usah sok-sokan melawan kezoliman. Yang zolim itu kalian sendiri. Kalian yang zolim, yang suka sekali membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Nah, kemungkaran yang mana? Orang kalian yang menciptakan kemungkaran kok. Ketidakadilan yang mana? Nggak adil karena FPI sama HTI dibubarkan. Siap menyampaikan kebenaran, orang kau sendiri berdusta terus. Kapan kau nyampaikan kebenaran? Semua yang kau ucapkan itu tak ada yang benar. Jadi buat kalian rakyat Indonesia, pintarlah kalian sikit. Jangan kalian ikuti habaib-habaib seperti ini, yang kerjanya isi ceramahnya ya cuman jadi provokator untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Belajar kalian sama guru-guru yang baik. Dalam Islam ya haram hukumnya menumbangkan pemerintahan yang sah. Dan dalam Islam seluruh umat muslim wajib taat sama pemimpinnya, bukan taat sama habaib kayak gini. Ya, rakyat Indonesia, para pengikut-pengikut habaib, penggemar-penggemar habaib yang cuma jadi provokator yang ingin memecah belah negara Republik Indonesia ini, ya berhentilah kalian mengikuti habaib-habaib seperti ini.
Ingin saya pertanyakan kepada Habib Rizik, apakah Habib Rizik ini seorang tokoh agama atau provokator begitu? Karena yang nampak di mata kami Habib Rizik itu seorang provokator, bukan seorang tokoh agama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, konon Habib itu adalah keturunan Nabi. Habib itu adalah cucu Nabi. Menjadi pertanyaan buat saya, apakah perilaku Nabi sama seperti Habib Rizik gitu? Suka menimbulkan keonaran, suka menimbulkan huru-hara, ya kan? Apakah perilaku Nabi Muhammad seperti itu? Saya yakin tidak begitu. Nah, maksud saya begini, kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau Anda mengaku sebagai cucu Nabi, sesuaikanlah perilaku Anda dengan perilaku Nabi Muhammad. Supaya orang itu jadi simpatik begitu. Jadi memandang Anda itu dengan hormat, bukan memandang Anda dengan kecemasan dan ketakutan gitu. Karena Anda punya banyak pengikut lalu orang cemas dan takut terhadap Anda. Enggak begitu, saya rasa tidak seperti itu. Saya juga mempelajari sedikit tentang ilmu perbandingan agama. Dan saya sedikit mempelajari tentang cerita jalan hidup Nabi Muhammad begitu ya. Nabi Muhammad, dari kisah heroiknya Nabi Muhammad, saya tidak pernah mendengar cerita Nabi Muhammad itu memerangi orang di masa-masa damai. Itu nggak pernah ya. Nabi Muhammad itu kisah heroiknya justru lebih banyak terlihat di medan pertempuran. Nah, Indonesia ini negara merdeka, negara damai, negara berdaulat. Tidak ada perang di sini. Jangan menabuh genderang perang di negara merdeka, negara berdaulat, negara damai. Jangan ya, jangan. Indonesia ini negara merdeka, negara damai. Jangan Anda menabuh genderang perang di masa-masa damai. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, pergilah Anda ke Suriah sana. Pergilah Anda ke Timur Tengah sana, berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Indonesia negara damai, Indonesia negara merdeka, Indonesia negara berdaulat. Jangan Anda menabuh genderang perang di negara merdeka dan damai seperti Indonesia. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, kejagoan Anda, pergilah Anda ke Timur Tengah sana. Berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Jangan membuat kami warga Nusantara asli memandang seluruh kaum imigran itu dengan sentimen rasisme. Jangan. Kalau saya datangi satu tempat sebagai orang pendatang di sana, saya beradaptasi di sana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya tidak menyombongkan diri di suatu daerah di mana saya sebagai orang pendatang di situ. Ini negara Indonesia, negara berbineka tunggal ika. Kami menghormati segala suku, ras, agama, dan golongan. Jangan sampai perilaku segelintir oknum membuat warga asli Nusantara memandang kalian dengan sentimen rasisme. Jangan. Apa urusan Anda dengan Jokowi? Apa urusan politik Anda? Seingat saya kemarin Anda bukan pendukung Pak Anies Baswedan. Lalu apa yang membuat Anda sakit hati? Ya? Lalu mengajak umat untuk menyanyikan yel-yel, fufu-fafa segala macam. Apa kepentingan politik Anda? Yel-yel yang Anda nyanyikan itu receh sekali. Itu sekelas seorang tokoh agama itu enggak begitulah. Dan yang terakhir, Bib, kalau Anda ingin menyerukan untuk ngasah golok, serukan saja kepada para pengikut Anda, ex-FPI gitu. Jangan serukan kepada umat Islam, karena Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Habib Rizik, dengarkan. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia punya ulama, punya kiai, punya menteri agama, dan lainnya komplit. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Provokasi umat Islam di Indonesia. Tolong hargai tanah tumpah darah ini. Tolong hargai NKRI. Kalau Anda ada di NKRI sebagai pendatang, hargai, beradaptasilah Anda. Pelajarilah adab Nusantara. Jangan soal menjadi warga negara istimewa di NKRI sini. Ini tanah kami, tanah leluhur kami. Nusantara milik kami, bukan milik orang Arab. Saya hormat kepada tokoh agama, tapi saya benci terhadap provokator seperti Habib Rizik. Hanif Alatas, lu memang bangsat ya. Kalau umat Islam bersatu, habaib bersatu, kiai bersatu, tuan-tuan guru bersatu, maka insya Allah umat Islam akan maju, saudara. Umat Islam akan jaya, Indonesia akan jaya, Indonesia akan maju, Indonesia akan berkah.
Tapi kalau dua pilar utama umat ini sudah dibenturkan, sudah diadu domba, sudah dibentur-benturkan, maka tidak lain dan tidak bukan yang membentur-benturkan ingin menghancurkan umat Islam, jangan ingin menghancurkan NKRI, saudara, yang luar biasa ini. Oleh karena itu, mari saya serukan semuanya, mari rapatkan barisan. Hanif Alatas, lu memang bangsat ya. Kalian itu yang provokasi, kalian itu yang mengklaim kemerdekaan Indonesia, kalian itu yang bilang kiai-kiai bodoh. Sekarang kalian balik seakan-akan orang Indonesia, ulama Indonesia, kiai Indonesia, ustadz Indonesia memusuhi kalian, padahal kalian sendiri yang membangun permusuhan itu. Lu memang bangsat ya. Ulama kita diinjak-injak, ulama kita direndahkan, ulama kita dihina. Apa kata beliau? Kaki Habib yang ahli zina, yang gila, yang bodoh lebih utama daripada kepalanya 70 ulama. Drocok apa orang? Drocok apa orang? Ulama dihina, ulama yang terendahkan, lalu kita diam saja, sunat maning bae. Ratusan kuburan diubah oleh siapa? Kabid Lupit, wong Pekalongan, wani aja, wedi aja. Ratusan kuburan diubah, ujung-ujungnya bin Yahya. Setornya berapa? Uang 5 karung setahun sekali. Atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat, itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai, terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan,
siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Enak aja mau jadiin Purwakarta kota kemusyrikan, udah dijadiin malah. Jangan. Purwakarta kota apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan, saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela, sehingga saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat, melihat kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat. Makanya saya sudah bosan. Saya tidak peduli mau kalian penjarakan, mau kalian tembak, mau kalian racun, mau kalian bunuh, saya tetap akan tegak berdiri, berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Siang keluar penjara, malam ceramah, besoknya ditahan lagi. Jadi jangan ancam saya dengan penjara. Jangan ancam saya dengan penjara. Jangan ancam saya dengan kematian. Karena bagi saya, mati untuk bangsa, mati untuk agama, mati untuk rakyat, kematian itu adalah hari raya bagi saya, saudara-saudara. Jangan pernah ancam kami. Jiwa kami, jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap kami akan bertahan. Kami tidak peduli seberapa besar ancaman, hukuman, tuntutan. Kami tidak peduli. Penjara yang kalian anggap menakutkan, bagi kami adalah permainan. Penjara yang kalian anggap neraka, bagi kami adalah sorga. Kami tetap akan menegakkan kepala. Kami akan melawan para koruptor-koruptor, para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Kami akan tegak berdiri melawan mereka. Tidak akan berhenti sampai mati. Tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Berdasarkan konstitusi kita adalah Pancasila. Pancasila nanti diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah, ada nggak undang-undang yang melarang perilaku seperti saya? Oke, misalnya ada nggak undang-undang yang larang bikin patung? Ada nggak pasal yang mengatur patung itu perbuatan pidana? Ada nggak undang-undang yang melarang kebebasan berpendapat, berpikir? Yang saya sampaikan kan nggak ada. Yang menjadi problem kita hari ini adalah konstitusi dikalahkan oleh persepsi. Ya itu tadi, orang nggak suka dengan cara berpikir saya, orang yang nggak suka juga dengan politik yang saya jalani, orang yang kalah juga dalam politik menggunakan intuisi persepsi agama menjadi sentimen individu yang dianggap sebagai konstitusi dalam kelompoknya. Masa konstitusi negara dikalahkan oleh konstitusi kelompok? Masa polisi kalah sama laskar? Oh, nggak ada masalah pribadi. Yang ada adalah perbedaan gagasan dan pandangan.